Di sebuah danau yang tenang, hiduplah seekor ikan terbang bernama Lily. Dia bukan ikan terbang biasa. Lily adalah seorang tukang kirim pesan. Dia terbang dari danau ke sungai, membawa pesan penting. Lily, bisakah kamu menyampaikan pesan ini kepada keluarga salmon di sungai? Ikan danau memohon, kata ikan danau. Tentu saja, dengan senang hati, jawab Lily dengan gembira. Lily terbang dengan cepat, membawa pesan itu dengan hati-hati. Terima kasih Lily, pesanmu sangat penting, kata ikan salmon dengan berterima kasih. Sama-sama, senang bisa membantu, jawab Lily dengan ramah. Lily tersenyum. Dia tahu bahwa komunikasi yang baik memperlancar hubungan. Dan itulah mengapa dia senang menjadi tukang kirim pesan. Pesan moral, komunikasi yang baik memperlancar hubungan. Di sebuah negeri yang selalu bersalju, hiduplah seekor anjing laut bernama Nini. Nini sangat suka bermain. Hari ini dia punya ide cemerlang. Dengan semangat, Nini membuat bola salju semakin besar. Selesai. Sekarang, Nini ingin mengajak teman-temannya bermain. Hai teman-teman, lihat bola salju buatanku. Ayo kita bermain bersama, kata Nini dengan antusias. Wah, ide bagus Nini, aku ikut, jawab beruang dengan senang. Aku juga, bermain bersama pasti seru. Timpal penguin dengan semangat. Semua hewan bersukacita dan mulai bermain bola salju bersama Nini. Meskipun udara sangat dingin, kebersamaan membuat mereka merasa hangat. Kebersamaan membuat dingin terasa hangat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Kucing hutan tukang cerita dongeng. Mira si kucing hutan punya buku dongeng dari kulit pohon. Dia membacakannya setiap malam. Pesan moralnya, dongeng menghidupkan imajinasi anak-anak. Dari setiap cerita terselip harapan. Anak-anak itu memiliki dunia penuh warna untuk dijelajahi. Di balik setiap dongeng tersemat potongan dari dunia magis yang memanggil kita untuk percaya lebih lagi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Cacing hutan tukang peta akar ciko, si cacing hafal semua jalur akar pohon. Ia buat peta bawah tanah yang bantu hewan kecil mencari makanan. Pesan moral, pengetahuan bisa jadi panduan untuk sesama. Dengan peta Ciko, tiap hewan jadi pemburu makanan yang handal. Terima kasih Ciko, ini untukmu. Salam hangat teman-teman, kebahagiaan kalian adalah hadiah terbesar bagiku. Ciko terus berinovasi, memastikan setiap hari lebih baik untuk teman-temannya. Pelajaran sederhana, bersama, kita semua sempat basit. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor burung dara bernama Dara. Dara sangat suka memberikan hadiah kejutan kepada teman-temannya, narator berkata dengan hangat dan bersahabat. Hari ini Dara sedang menyiapkan hadiah untuk Kancil, sahabatnya, narator melanjutkan dengan suara lembut dan informatif. Dara terbang menuju rumah Kancil. Dengan hadiah di paruhnya, narator bercerita dengan semangat. Kancil sedang bersedih karena kehilangan buah kesukaannya. Tiba-tiba, Dara datang. Narator menyampaikan dengan nada sedikit sedih lalu penuh harapan. Kancil, aku punya kejutan untukmu. Dara berseru dengan ceria dan bersemangat. Dara berkata dengan suara netral. Wah, hadiah apa ini Dara? Terima kasih. Kancil terkejut dan bersyukur. Kancil sangat senang menerima hadiah mangga dari Dara. Senyumnya kembali merekah, narator menggambarkannya dengan bahagia dan hangat. Dara senang bisa membuat Kancil bahagia. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor gajah kecil bernama Tony. Ia dikenal sebagai tukang tebar senyum. Setiap pagi, Tony selalu menyapa teman-temannya dengan senyuman lebar. Suatu hari, hujan turun dengan deras. Semua hewan merasa sedih dan lesu. Jangan bersedih, teman-teman. Lihatlah, setelah hujan pasti ada pelangi, kata Tony dengan semangat. Tony berkata dengan senyum cerianya. Kamu benar, Tony. Senyummu membuatku merasa lebih baik, kata monyet dengan lega. Aku juga. Terima kasih, Tony, ucap burung dengan senang. Senayuman Tony menular. Semua hewan di hutan kembali ceria, meskipun hujan masih turun. Pesan moral, senyuman itu menular dan menyemangati. Jangan lupa tersenyum hari ini. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di taman yang teduh, saat waktu makan siang tiba, Lulu si bebek dengan bulu kuning cerahnya siap dengan cerita lucunya. Teman-teman, tebak apa? Kemarin aku mencoba terbang ke bulan. Lulu berkata dengan humor. Seekor anak bebek kecil bertanya penasaran, ke bulan? Wow, bagaimana caranya Lulu? Lulu menjawab dengan ringan, aku melompat setinggi yang aku bisa, tapi
Aku malah mendarat di kolam. Lulu tertawa terbahak-bahak. Semua temannya ikut tertawa mendengar cerita Lulu. Setiap hari, Lulu selalu punya cerita baru yang membuat waktu makan siang semakin menyenangkan. Cerita lucu bisa menjadi ikatan persahabatan. Jadi, jangan lupa bertemu dengan teman-temanmu. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kasih ke pelanggan selanjutnya.